MS-13 atau Mara Salvatrucha adalah salah satu gangster paling brutal dan ditakuti di dunia. Kekuasaannya menyebar lintas negara dari El Salvador hingga Amerika. Setiap anggota yang bergabung akan dididik sangat keras dan mengancam nyawa. Kesetiaan terhadap geng merupakan harga mati di atas segalanya. Namun bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang anggota MS-13 yang adalah nama lain dari geng Mara Salvatrucha. Ia bernama Casper yang bertugas menagih uang ke berbagai daerah kekuasaan gengnya, yakni daerah Tapachula di dekat perbatasan Meksiko dengan Guatemala. Setelah mengumpulkan semua uang, Casper kemudian pergi menemui seorang teman. Ia bernama Smiley, yang baru saja putus pendidikan dari sekolah dasar. Smiley lantas diberitahu bahwa ia telah diminta untuk datang. Sesaat berselang, Smiley sudah ada di antara anggota geng Mara Salvatrucha. Hari ini ia akan disahkan sebagai bagian dari mereka. Sang ketua geng bernama Lil Mago kemudian mulai berhitung untuk memulai perpeloncoan. Smiley lantas dihajar oleh seluruh anggota geng tanpa belas kasihan. Jeritannya terdengar menyakitkan, namun ia berusaha tetap bertahan. Ketika mencapai hitungan 13, Lil Mago menghentikan mereka. Casper memberdirikan Smiley yang mukanya telah dipenuhi darah dan luka. Lil Mago pun mengesahkannya sebagai anggota sehingga membuat Smiley tersenyum bahagia. Sementara itu di negara tetangga Honduras, seorang wanita bernama Zaira ditemui oleh pamannya. Sang paman bernama Orlando mengabarkan bahwa ayahnya baru saja datang dari Amerika. Beliau pulang untuk menjemput Zaira agar mau merantau demi kebaikan masa depannya. Ketika turun, sang ayah bernama Horacio tampak terharu melihat putrinya yang sudah dewasa. Sebab Zaira memang ditinggalkan sejak kecil setelah kematian ibunya. Horacio kemudian berkata bahwa mereka akan berangkat besok saat pagi buta. Di stasiun Bombilla, Meksiko yang dipenuhi imigran, Casper dan Smiley sedang ditugaskan melakukan pengawasan. Namun Casper kemudian mendapat pesan singkat dari sang pacar. Casper lantas segera meninggalkan tugasnya demi menuntaskan kerinduan. Sementara Smiley berjaga di luar, Casper dan kekasihnya mulai bercinta. Keduanya yang dimabuk asmara berencana untuk membangun rumah tangga. Sang kekasih bernama Marta Marlena membujuk Casper agar segera menikahinya. Dalam perjalanan menuju markas, Smiley diperingati agar menjaga kerahasiaan. Anggota geng tidak boleh sampai tahu bahwa Casper sedang menjalin hubungan. Setibanya, Smiley diperkenalkan kepada semua saudara barunya. Semua orang punya julukan masing-masing dengan tugas yang berbeda. Lil Mago kemudian menyambut dan menanyakan hasil buruan mereka. Casper beralasan bahwa ia tidak menemukan mangsa di Bombilla. Lil Mago lantas membawa keduanya untuk melihat tangkapannya, yakni seorang anggota geng lain yang sudah tak berdaya. Tanpa menunggu lama, Lil Mago menyerahkan pistol rakitannya. Smiley akan diajari membunuh untuk pertama kalinya. Dengan bantuan Casper, Smiley pun menembakkan senjata. Pengalaman tersebut membuat jiwa Smiley trauma. Lil Mago berusaha menenangkan karena kini ia sudah menjadi bagian dari keluarga. Lil Mago kemudian menanyakan Casper apakah ia telah benar-benar pergi ke Bombilla, sebab anggota geng yang lain melapor bahwa mereka tidak melihatnya. Casper pun sekali lagi beralasan bahwa ia juga tidak melihat mereka. Setelah 3 hari berjalan, Zaira bersama ayah dan pamannya kini memasuki perbatasan Honduras-Guatemala. Sang ayah memerintah keduanya menghafalkan nomor telepon keluarganya di Amerika. Berhari-hari kemudian, ketiganya akhirnya sampai di perbatasan kedua, yakni Guatemala-Meksiko yang dipisahkan sungai tak seberapa lebarnya. Namun rupanya petugas imigrasi lantas menangkap para penyeberang. Semua uang mereka pun harus diserahkan jika tidak mau dideportasi sebagai imigran ilegal. Bersama para perantau lainnya, ketiganya tiba di stasiun Bombilla. Kulit kaki Zaira tampak terkelupas karena berjalan begitu lama. Horacio menunjukkan foto keluarganya dan mengeluarkan peta. Ia berkata bahwa butuh 3 minggu untuk sampai di perbatasan Meksiko-Amerika, dan hanya sebagian kecil dari para imigran yang akan berhasil ke sana. Ketika malam menjelang, Casper yang bertugas mengawasi para pendatang lebih memilih berpacaran. Sayangnya percakapan mereka kemudian berubah menjadi pertengkaran. Casper yang sering bersama gengnya dituduh berselingkuh secara diam-diam.
Marlena yang marah pun hendak pergi namun ditahan, yang mana mereka lantas berpapasan dengan sang wakil ketua geng dari arah berlawanan. Ia bernama Sol, yang kemudian memberitahu bahwa besok akan ada pertemuan. Sol juga memperingati agar tetap waspada terhadap geng lawan yang menyamar. Sesaat berselang, Sol terus mencari anggota geng musuh di antara para imigran. Sebuah kereta kemudian datang membangunkan semua orang. Saira segera ditarik oleh Horacio untuk berebut tempat aman. Sayangnya mereka lantas diberitahu bahwa keberangkatan kereta telah digagalkan. Ketika pagi tiba, para imigran menunggu kereta selanjutnya sambil bermain bersama. Sedangkan geng Mara Salvatruca berangkat ke tempat pertemuan mereka. Lil Mago berkata bahwa geng lain kini sudah makin berkuasa. Oleh karenanya pengawasan harus dilakukan dengan waspada. Lil Mago pun menjatuhkan hukuman kepada Casper dan Smiley yang telah berdusta. Tak berselang lama, Marlena ternyata ikut menyusul ke sana. Casper yang khawatir lantas hendak mengantarnya pulang segera. Namun Lil Mago menahan Casper karena ia harus menjalani hukumannya. Sementara Lil Mago memulangkan Marlena, Sol lantas memukul Casper tanpa iba. Begitu pula dengan Smiley yang telah melalaikan tugasnya. Di bawah pohon besar, Lil Mago berhenti dan mengajak Marlena bicara. Ia berkata bahwa geng punya aturan sambil meraba-raba tubuhnya. Marlena yang hendak diperkosa berusaha melawan, namun Lil Mago memaksa. Akhirnya Marlena pun ditendang hingga tersungkur tanpa daya, yang mana kepalanya ternyata telah terbentur sehingga ia kehilangan nyawa. Malam itu, kabar kematian kekasihnya membuat Casper tak dapat menahan air mata. Kini ia harus menanggung duka dan dendam di waktu yang sama. Lil Mago kemudian memerintah Casper dan Smiley agar bersiap untuk pergi ke Bombilla. Sebuah kereta barang akhirnya dikabarkan akan berangkat malam ini. Para imigran duduk berjejal di atapnya untuk menumpang pergi. Lil Mago bersama Casper dan Smiley yang baru tiba lantas segera berlari. Bersama terbitnya matahari, langit yang mendung mulai menurunkan hujan. Para imigran melindungi diri dengan plastik dan terpal. Rel yang licin pun membuat kereta harus berhenti demi keamanan. Kesempatan tersebut lantas dimanfaatkan oleh Lil Mago untuk mendapatkan harta. Ketiganya meneror para penumpang di bawah todongan senjata. Melihat seorang wanita muda, Lil Mago kemudian memukul Horacio dan menunggangi Saira. Jeritannya membangkitkan dendam Casper yang teringat akan kekasihnya. Akhirnya Casper pun menebaskan goloknya tanpa banyak kata. Casper yang tidak mau melibatkan Smiley lantas memerintahnya turun dari kereta. Smiley kemudian menemukan tubuh sang ketua geng yang sudah tak bernyawa. Sementara Saira berusaha ditenangkan, Casper masih tak dapat menanggung kesedihan. Hingga pagi menjelang Casper tetap duduk sendirian tanpa teman. Beberapa imigran yang merasa terancam kemudian mencoba menyerang diam-diam. Namun Saira yang kasihan lantas berteriak agar Casper tersadar. Di markas Mara Salvatruca, para anggota geng memberi penghormatan terakhir untuk pemimpin mereka. Pengkhianatan Casper terhadap Lil Mago membuat mereka tidak menyangka. Sayangnya Casper tidak mungkin diburu sekarang karena berada di daerah geng lawan. Namun Sol akan mengabari semua geng MS-13 di berbagai daerah agar menangkap sang buronan. Sementara itu, Smiley yang dituduh bersekongkol berusaha membela diri. Ia meminta izin agar dibiarkan membunuh Casper dengan tangannya sendiri. Sol pun memberinya senjata dan melarangnya pulang sebelum menyelesaikan misi. Selagi penumpang lain beristirahat, Casper tetap duduk sendirian tanpa teman. Saira kemudian mencoba mendekat dan menawarkan makanan. Ia merasa sangat berhutang budi karena telah diselamatkan. Ketika malam menjelang, kereta kembali melanjutkan perjalanan. Casper yang masih belum tidur lantas merebahkan badan. Dari kejauhan Saira memperhatikannya sepanjang malam. Pagi itu, kereta kemudian tiba di sebuah pengungsian. Di sana para imigran bisa beristirahat dan membeli sedikit makanan, sebab mereka harus berhemat jika ingin sampai ke tujuan. Tidak lain adalah demi mengatasi kemiskinan dan mencari penghidupan. Saira kembali mendekati Casper dan mengajaknya bicara, namun Casper lebih banyak diam dan menjawab seperlunya. Horacio kemudian memanggil putrinya agar menjauhi kriminal. Perjalanan mereka masih panjang dan tidak boleh sampai gagal. Dalam misinya sendirian, Smiley menemui geng MS-13 daerah lain di tengah perjalanan. Kabar kematian Lil Mago telah tersebar sehingga mereka paham. Sang ketua bernama Scarface lantas berjanji untuk ikut mencari sang buronan.
Tanpa memperdulikan nasihat ayahnya, Saira tetap mendekati Casper sebagai penolongnya. Keduanya mulai saling terbuka dan berbagi cerita. Saira kemudian mohon maaf karena Casper kini harus bersembunyi dalam pelarian. Namun Casper berkata bahwa sejak kecil ia tidak pernah takut akan kematian. Sementara itu di pengungsian, Smiley bersama anggota geng baru saja tiba. Seorang gelandangan kemudian berkata bahwa mereka telah ketinggalan kereta. Atas keakraban Saira, Casper kini ikut duduk bersama keluarganya. Gerbong terus berjalan dan mulai mendekati stasiun kota. Casper yang sudah pengalaman berkata bahwa di sini banyak polisi berjaga. Oleh karenanya mereka harus lebih dulu turun dan memutari kereta. Sementara para imigran memasuki gang, anggota geng MS-13 kemudian juga datang. Scarface memerintah anak buahnya menyebar dan mencari sang buronan. Sesaat berselang Casper yang sadar lantas segera berlari mencari persembunyian. Sayangnya ia telah terlihat sehingga langsung saja dikejar. Tak jauh dari sana, Scarface dan Smiley bertemu anggota geng lain secara tak sengaja, sehingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Keduanya yang kalah jumlah menjadi terdesak dan mundur secepatnya. Untungnya geng lawan berhenti mengejar setelah keduanya menjauhi daerah mereka. Di antara gerbong-gerbong terbengkalai, Casper bersembunyi dari para pemburunya. Ia bergerak tanpa suara mencari jalan yang berbeda, hingga akhirnya Casper berhasil kabur dan menghilangkan jejaknya. Scarface pun menjadi kesal karena telah gagal mendapat mangsa. Kembali ke kereta, Casper bersama ayah dan paman Saira mencabuti rerumputan. Mereka kemudian menyalakan api untuk menghangatkan badan. Sore perlahan menjadi gelap menyelimuti mereka dengan ketenangan. Keesokan harinya selagi yang lain masih tidur, Casper lebih dulu terbangun. Ia tidak ingin membahayakan keluarga Saira sehingga memutuskan untuk turun. Namun sesaat berselang Casper menjadi terkejut karena ternyata Saira menyusul. Casper pun memarahinya karena anggota geng akan pasti kembali datang. Jika Saira terlihat bersamanya maka nyawanya akan ikut terancam. Karena tidak punya pilihan, Casper akhirnya meminta bantuan kepada seorang wanita paruh baya. Ia bernama Clarissa yang mengenal Casper karena selalu menagih uang di daerahnya. Clarissa lantas berkata bahwa geng Mara Salvatrucha telah menghubunginya. Namun ia akan tetap membantu Casper agar bisa ke perbatasan Amerika. Di kereta, Horacio dan Orlando yang terbangun menjadi kebingungan. Hingga tiba di stasiun mereka tidak dapat menemukan Saira yang menghilang. Orlando lantas bertekad untuk menunggu sang keponakan. Namun Horacio berkata bahwa tidak ada kereta lain yang menuju ke perbatasan. Itu artinya mereka terpaksa harus tetap berangkat melanjutkan perjalanan. Sesuai janjinya, Clarissa mengantar Casper dan Saira ke sebuah area. Keduanya kemudian menaiki truk pengangkut mobil yang terparkir di sana. Dengan menumpang secara diam-diam, mereka akan sampai di perbatasan Amerika. Casper merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan Saira ke keluarganya. Karena anggota geng tidak akan segan membunuh siapapun saja. Namun Saira malah berkata bahwa ia merasa tenang jika ada Casper di sampingnya. Sementara kereta kembali berjalan, truk pengangkut mobil juga berangkat dari pangkalan. Casper yang merindukan Marlena hanya bisa mengenangnya lewat rekaman. Senyum dari wajah kekasihnya terus membayang seolah menolak untuk dilupakan. Namun sesaat kemudian truk lantas tiba di pos pemeriksaan. Untungnya para petugas tidak memeriksa ke atas sehingga keduanya tetap aman. Di atas kereta, para imigran yang tinggal bertiga sudah mendekati perbatasan Amerika. Namun sebuah mobil polisi tiba-tiba muncul mengejar mereka. Horacio yang berlari penuh kepanikan lantas terjatuh begitu saja. Orlando pun segera memeriksa, namun tubuh kakaknya sudah tiada. Sementara itu, para anggota geng Mara Salvatrucha segera mengokang senjata. Truk kemudian datang sebagaimana perkiraan mereka. Penggeledahan pun langsung dilakukan, namun sang buronan tidak ada. Tanpa mereka tahu, Casper dan Saira rupanya sudah ada di sebuah asrama gereja. Di sana mereka dipersilahkan menginap bersama imigran lainnya, yang mana Saira kemudian bertemu lelaki paruhbaya yang pernah bersama saat di kereta. Saira lantas segera menanyakan kabar ayah dan pamannya. Si lelaki pun terpaksa berterus terang tentang musibah yang menimpa, bahwa pamannya telah dideportasi sedangkan ayahnya meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, Saira tak dapat menahan air mata. Begitu pula dengan Casper yang hanya bisa ikut berbelasungkawa. Keesokan harinya, keduanya berjalan ke perbatasan yang sudah tak jauh dari sana. Mereka kemudian tiba di sebuah sungai yang memisahkan Meksiko Amerika. Casper hanya perlu menyeberangkan Saira dan berpisah selamanya.
Namun sebelum itu, Casper meminta Saira berjanji bahwa ia akan menemui keluarga ayahnya. Saira yang ragu lantas memohon agar keduanya tetap bersama. Casper yang kasihan pun terpaksa menyanggupi untuk ikut ke Amerika. Tanpa menunggu lama, keduanya segera menyewa seorang penyeberang. Casper membayar dengan kamera digital yang menyimpan kenangan sang pacar. Saira akan dihantar lebih dulu karena harus bergantian. Ia pun segera bersiap dengan melepaskan pakaian. Tanpa ada yang sadar, seseorang telah memperhatikan mereka dari kejauhan. Sesaat kemudian, para anggota geng segera berlari menuju sungai. Setelah melepas pakaiannya, Saira yang tak bisa berenang diseberangkan dengan pelampung ban. Namun tiba-tiba anggota geng berdatangan sehingga Casper langsung kabur mencari persembunyian. Ia dikepung dari berbagai arah tanpa jalan keluar. Dengan sekuat tenaga, Saira berusaha kembali ke daratan. Ia berenang sebisanya meski hampir tenggelam. Sayangnya tak berselang lama, Casper yang berlari lantas dihadang oleh Smiley dengan todongan senjata. Ia pun tanpa ragu menembak Casper tepat di perutnya. Disusul dengan hujan peluru dari semua anggota geng Mara Salvatrucha. Dari tengah sungai, Saira hanya bisa menyaksikan. Ia kemudian berenang ke pinggiran dan menangis sendirian. Mayat penolongnya kini telah mengambang sebagai bangkai. Sementara sang paman dideportasi ke negara asalnya, Saira harus melanjutkan hidup sebatang kara di Amerika. Ia yang masih hafal nomor telepon keluarga ayahnya lantas menghubungi mereka. Di sini.